Di pertengahan di bulan Dzulqa'dah, kurang lebih sekarang tanggal 16 ya. 16 Dzulqa'dah. 17. 16 atau 17 Dzulqa'dah ya, sebagai salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam, yang bahkan kemuliaannya ya di dalam Al-Qur'an disebutkan Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang memiliki dua kemuliaan. Meskipun sebenarnya di bulan Dzulqa'dah tidak ada syariat khusus dan ibadah khusus. Ya, kecuali ibadah-ibadah yang memang umum kita lakukan ya, sholat berjamaah, ibadah-ibadah sunnah yang memang setiap bulan ada. Tapi kalau dikatakan, saya beberapa kali ditanya nih ketika masuki bulan Dzulqa'dah ini Pak, apakah ada amalan khusus yang disunnahkan atau disyariatkan gitu ya? Saya katakan nggak ada. Tidak ada amalan khusus yang kita disunnahkan melakukannya di bulan Dzulqa'dah. Tidak seperti bulan Syawal yang ada puasa Syawal ya, atau tidak seperti bulan Dzulhijjah yang ada kurban dan seterusnya. Adapun Dzulqa'dah tidak ada. Kecuali jamaah sekalian, kecuali bahwa bulan Dzulqa'dah dan termasuk bulan Syawal sebelumnya itu dikategorikan ya merupakan dua di antara bulan haji. Nah, jadi Dzulqa'dah ini memiliki dua kemuliaan ya. Kemuliaan yang pertama adalah karena dia bulan haram, artinya bulan mulia. Ada 4 bulan di dalam Al-Quran disebutkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan yang kedua, bahwa Dzulqa'dah ini juga merupakan bulan haji. Tapi yang dimaksud bulan haji di sini jamaah sekalian bukan dalam arti aktivitas hajinya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Nah, ini juga jangan dipahami seperti itu, karena beberapa pekan yang lalu itu jamaah sekalian sempat muncul lagi wacana ya, yang sebenarnya wacana sudah wacana yang lama, kalau tidak salah sejak tahun 2010 pernah disampaikan gitu ya. Tapi ini wacana yang bertentangan tentunya dengan kesepakatan umat, bahwa ada yang mengatakan ya udahlah, daripada nanti saat ibadah hajinya jumlahnya besar di bulan Dzulhijjah, akhirnya dibuat sif-sifan. Bisa dimulai dari bulan Syawal gitu ya. Nah, ini jelas bertentangan dengan ketentuan syariat. Karena dulu Pak, masih ada yang ingat nggak Pak? Beberapa tahun yang lalu saat aktivitas haji pernah ada kejadian tragedi Mina. Masih nggak Pak? Ya, ada yang meninggal sampai ratusan orang, itu sampai 600 orang kalau nggak salah ya. Yang terinjak-injak dan seterusnya karena ngumpul di Mina. Nah, saat itu kemudian ada orang yang berpikir mungkin tujuannya niatnya baik gitu Pak. Ya udahlah, daripada nanti terjadi lagi dibuat sif-sifan gitu. Jadi wukufnya bukan hanya tanggal 9 Arafah ya. Bukan hanya 9 Dzulhijjah. Nanti di bulan Syawal, Dzulqa'dah dibuat seperti itu. Pernah muncul wacana seperti ini ya. Dengan alasan bahwa bulan Syawal dan Dzulqa'dah termasuk bulan haji. Ya, memang sih Al-Qur'an mengatakan ya al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu disyariatkan untuk kita lakukan di bulan tertentu, dan para ulama sepakat ayat ini maksudnya adalah 3 bulan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tapi yang dimaksud bahwa bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan haji, maksudnya yaitu aktivitas haji yang dipaketkan dengan umroh. Nah, itu sudah bisa kita lakukan dari sejak bulan Syawal. Adapun ibadah hajinya sendiri ya paling tidak kurang lebih sekitar 6 hari, dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Gitu ya. Nah, artinya kalau kita misalnya Pak dari Indonesia berangkat haji, berangkatnya biasanya bulan apa Pak? Nah, Dzulqa'dah kan? Artinya jarang ya berangkat hajinya bulan Dzulhijjah gitu kan. Kemungkinan bulan Dzulqa'dah. Nah, kita dari Indonesia biasanya ibadah hajinya itu ya, atau berangkatnya itu dari bulan Dzulqa'dah, baju ihramnya dipakai kapan, Mbak? Nah, saat di mikotnya itu ketika hari pertama kita menginjakkan kaki di tanah haram kan? Artinya kita sudah pakai baju ihram untuk bersiap melakukan ibadah umroh. Nah, umroh. Nah, dari umroh yang kita lakukan itu bukan umroh yang sifatnya mandiri, ya bukan umroh yang di luar bulan haji, tapi umroh yang hakikatnya sudah sepaket dengan ibadah haji. Nah, tapi di Indonesia kebanyakan ibadah umroh hajinya itu dia dilakukan dengan cara tamattu, ya bukan qiron atau ifrad. Jadi tamattu itu bedanya dengan qiron begini, ketika kita sampai ke sana ya, sampai Yalamlam misalnya di Mikot, kemudian kita pakai baju ihram, atau ada yang berpendapat minimal di Jeddah ya, walaupun nanti harus bayar dam dan seterusnya. Nah, itu setelah sampai kita langsung melakukan ibadah umroh. Ya, ibadah umroh, tawaf ifadah, sa'i, tahallul gitu kan. Nah, setelah tahallul boleh kita melepas baju ihram. Ya, dan nanti menunggu tanggal 8 Dzulhijjah kita kemudian
ihram lagi dari penginapan masing-masing, gitu ya. Nah, haji yang seperti ini namanya disebut haji tamattu. Ya, tapi ada juga istilah haji qiron. Nah, kalau haji qiron ini dia tidak ada tahallul untuk umrohnya. Jadi setelah selesai sa'i, ya sudah tetap pakai baju ihram, kembali ke kediaman masing-masing, menunggu tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian langsung wukuf ke Arafah. Jadi tidak lagi ihram untuk yang kedua kalinya. Coba bayangkan Pak, kalau kita dari Indonesia, misalnya dari tanggal 5 Zulqa'dah tadi Pak. Dari tanggal 5 Zulqa'dah ngambil haji qiron. Gak melepas baju ihram sampai masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Dari tanggal 5 Dzulqa'dah sampai 8 Dzulhijjah berapa hari itu Pak? 1 bulan. 1 bulan nggak melepas baju ihram itu kan berat bagi kita gitu ya. Nah, maka kita biasanya hajinya adalah tamattu. Tamattu itu artinya ya lepas baju ihram, nanti pakai ihram yang kedua kali saat kita kemudian masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan yang namanya Syawal dan Dzulqa'dah sebagai bulan haji. Jadi bukan Syawal Dzulqa'dah bulan haji itu artinya nanti wukufnya bisa beberapa kali gitu Pak ya. Yang namanya haji itu wukufnya cuma berapa hari Pak? Setahun wukuf itu cuma berapa hari? Ya, cuma 1 hari ya, tanggal 9 Zulhijjah. Ya, nggak ada hari yang lain kecuali 9 Zulhijjah. Jadi ini saya di awal ingin mengatakan seperti ini karena wacana-wacana begini mulai lagi dihidupkan Pak ya. Tentunya ini wacana yang bertentangan dengan kesepakatan dan ijma para ulama. Ya di satu sisi kita katakan jahil Pak, tapi yang ngomong seperti ini tokoh besar dalam ormas Islam. yang pengikutnya banyak juga gitu. Nah, yang menjadi masalah ya nanti bisa jadi pengikutnya yang kemudian menciptakan aktivitas haji baru. Ya mungkin seperti itulah. Jadi intinya ini yang saya tegaskan adalah inilah yang dimaksud Dzulqa'dah sebagai bulan haji dalam arti yang tadi kita sebutkan. Tapi ada satu hal juga yang harus kita pahami bersama ya jemaah sekalian. Ketika kita berada di bulan haram, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan nanti insya Allah sampai bulan Muharram, ada satu hal yang Allah peringatkan kepada kita. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kita menzalimi diri kita dengan melakukan maksiat pada bulan-bulan tersebut. Artinya begini jemaah sekalian, maksiat itu memang dilarang kapanpun ya. Mau dia bulan haram ataupun bukan bulan haram, maksiat namanya maksiat adalah haram. Tapi yang namanya dosa itu ya kadang dilipat gandakan dosa itu berdasarkan waktu dan kondisi. Ya sama seperti ibadah Pak. Ramadan kita sholat atau Ramadan kita baca Quran, sama nggak baca Quran di luar Ramadan nilai pahalanya? Beda. Nah, termasuk dosa juga gitu ya. Makanya Sayyiduna Ibnu Abbas itu pernah berkata dalam satu riwayat ya inna dzamba wa ajral amal shalih fihinna a'zam. Sesungguhnya amalan ibadah ataupun dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang mulia itu maka akan dilipat gandakan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dosa yang dilakukan pada bulan haram beda kualitasnya dengan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Begitu juga dengan pahala ibadah yang dilakukan di bulan haram, beda juga kualitasnya dengan di luar bulan haram. Makanya bermajelis ilmu saat ini Pak lebih mulia daripada majelis ilmu di bulan Rabiul Awal, di bulan Jumadil Ula dan seterusnya ya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk kita senantiasa dijaga dari kemaksiatan ya, dari berbagai macam dosa yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan melanjutkan ya pembahasan hadis-hadis yang disusun oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan sedikit ya syarah yang kita ambil dari kitab Subulus Salam karya Imam Al-Amir As-San'ani rahimahullahu taala. Dan pembahasan yang akan kita kaji hari ini masih terkait dengan fikih salat dan babnya secara khusus masih terkait dengan babul mawaqit ya, bab tentang masalah waktu-waktu dalam pelaksanaan ibadah salat 5 waktu. Nah, ini memang Imam Ibnu Hajar cukup banyak Pak menyebutkan hadis-hadis tentang masalah waktu sholat ya. Mungkin bisa dikatakan Pak konteksnya di zaman itu belum ada yang namanya jam seperti kita hari ini gitu ya. Maka betul-betul umat Islam itu diedukasi agar betul-betul tahu terkait dengan masalah waktu sholat ini. Ya kalau hari ini kan sudah kita mudah Pak ya mengetahui waktu sholat lewat ilmu hisab dan seterusnya. Kalau di zaman dulu kan belum banyak diketahui. Ya, kenapa? Karena mengetahui waktu sholat ini penting jamaah sekalian, sebab mengetahui waktu sholat termasuk syarat dari wajib dan sah sholat.
Ya, syarat wajib sekaligus syarat sah sholat. Ya, artinya jangan sampai kita melakukan sholat sudah capek-capek sholat rupanya tidak sah gitu ya. Atau misalnya kita sudah wajib mendirikan sholat tapi kita kira belum wajib gitu. Nah, maka hadis-hadis tentang masalah waktu sholat yang khususnya terkait dengan 5 waktu sholat ini sangat banyak sekali kita temukan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Karena ini termasuk salah satu di antara syarat dari sahnya ibadah sholat. Baik, kita akan masuk hadis nomor 166 ya. Hadis 166 ini di samping masalah waktu sholat juga ada beberapa amalan yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita tapi hukumnya sunnah kebanyakan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat wa an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu qol. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu yang bercerita. Ya, jadi beliau menceritakan perbuatan Nabi, maka ini hadisnya hadis fi'li, bukan hadis qauli, ya. Hadis yang datang dari perkataan sahabat tapi terkait dengan perbuatan Nabi. Ya. Dan itu tetap hadis, Pak, walaupun perkataan sahabat tetap hadis ya, karena disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Barzah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra. Ya, dahulu pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat asar, summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyah. Dulu ketika Rasulullah melakukan sholat asar bersama kami para sahabat, ya setelah selesai sholat asar, setiap orang di antara kami kemudian pulang ke rumah masing-masing yang umumnya juga ada di Aqsal Madinah, di tempat yang jauh dari kota Madinah. Saat itu wasyamsu hayyah, matahari masih dalam kondisi hidup. Matahari dalam kondisi hidup. Nah, apa makna dari matahari hidup ini? Nah, ini dijelaskan oleh Imam As-Sunani. Maksud dengan matahari hidup adalah bayda qawiyatul athar hararatan wa launan wa inarah. Yang dimaksud dengan matahari hidup itu adalah warnanya masih masih terang ya. Jadi hararahnya atau teriknya itu masih terasa, kemudian juga suasananya masih sangat terang dan juga masih memberikan efek ya kepada fisik kita dengan rasa panas tadi. Artinya apa jemaah sekalian? Artinya Abu Barzah al-Aslami ingin mengatakan ketika Rasulullah dan para sahabat itu sudah selesai sholat asar, ya orang-orang yang tinggal di tempat yang jauh dari kota Madinah itu masih merasakan panasnya matahari. Ini mengisyaratkan tentang hukum anjuran al-musara'ah wal mubadarah ya lis-sholati fi awwali waqtiha. Anjuran untuk kita melakukan ibadah sholat yang dilakukan di awal waktu. Nah, ini kalau konteks hadisnya adalah terkait dengan sholat asar. Nah, kita tahu Pak, kadang ya tidak sedikit umat Islam kalau yang namanya sholat asar itu kalau tidak berjamaah di masjid, kadang menunda-nunda sampai malahan menjelang sholat maghrib. Gitu ya. Nah, artinya boleh saja sih, dalam arti tidak dilarang karena memang masih waktunya gitu ya. Tapi Rasulullah menganjurkan kepada kita, khususnya dalam konteks sholat asar berjamaah, sahabat menceritakan, walaupun kami tinggalnya jauh dari Madinah, itu cahaya matahari masih terasa panas, gitu ya. Artinya memang sholat asarnya dilakukan di awal waktu. Ya masih ada pengaruh dari hari siangnya, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan wasyamsu hayyah. Ya matahari saat itu masih hidup dalam arti rasa panasnya masih terasa. Ini kalau untuk sholat asar, teman sekalian. Nah, bagaimana dengan sholat yang lain? Nah, rupanya ada kebalikannya dengan sholat asar ini ya. Wa kana yastahibu an yu'akhkhira minal isya. Tapi kalau untuk sholat isya, Rasulullah malah senang mengakhirkannya. Nah, gitu. Jadi Rasulullah itu senang mengakhirkan sholat isya bukan di awal waktu. Ya, agak sekitar dalam satu riwayat disebutkan intinya sekitar sepertiga malam pertama. Ya itu ya bukan sepertiga malam akhir ya. Kalau sepertiga malam akhir itu sholat tahajud. Sepertiga malam pertama maksudnya adalah ya kira-kira sekitar jam 9, jam 10-an gitu ya. Itu kalau untuk sholat isya. Bayangkan Pak, kalau kita gimana Pak? Sholat isya jamaahnya dilakukan di jam 9. Kayaknya aneh ya. Ya kalau sholat isya aja sendiri-sendiri sih gak ada masalah Pak. Tapi kalau sholat isya berjamaah, ini agak aneh gitu. Tapi kita harus melihat teman sekalian, apa konteksnya? Kenapa kok Nabi lebih senang sholat isyanya diakhirkan?
Jadi jangan kita pahami hadis ini secara letterlek gitu ya. Karena kalau misalnya nanti secara letterlek bisa jadi akhirnya masjid-masjid azannya jam 10 gitu ya, atau jam 9. Nah, itu malah aneh gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Rasulullah itu suka mengakhirkan waktu sholat Isya ya, lam yubayyin ila mata wa ka'annahu yuridu mutlaqut ta'khir ya. Nah, ini di sini Imam As-Sunani mengatakan tidak dijelaskan waktunya secara khusus ya. Tapi disebutkan dalam beberapa riwayat jemaah sekalian. Pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang menunggu jamaah yang banyak. Ya. Nah, karena di zaman itu ya tidak seperti hari ini, Pak. Tempat kita hari ini penerangan sudah cukup baik gitu ya di waktu malam. Di zaman Rasul kan yang namanya penerangan cukup sulit gitu ya. Nah, para sahabat itu setelah sholat maghrib kadang pulang dulu ke rumah mereka masing-masing. Ya ada yang santap malam lah dan seterusnya gitu. Nah, tapi kemudian ketika hendak mau melakukan sholat isya berjamaah, nah kadang ada sebagian sahabat yang mungkin karena kebutuhan mereka, mereka kemudian sedikit terlambat di dalam melakukan sholat berjamaah. Nah, Rasulullah adalah seorang imam dan di antara anjuran kepada imam adalah memperhatikan kondisi makmumnya. Nah, maka Rasul sedikit mengakhirkan mendirikan sholat isya. Tapi kalau sekarang ini Pak ya, dalam konteks zaman sekarang sih saya pikir tidak ketentuan tentang sholat berjamaah mengakhirkan isya ini ya kembali kepada kondisi yang berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Nah, ya, ini juga ada masalah nih Pak ya, ada masalah ini. Memang termasuk masalah di tempat kita ini kan istilahnya punya tradisi Pak ya, pengajian antara maghrib sampai isya. Nah, kalau di zaman Rasul memang nggak ada tradisi ngaji antara maghrib sampai isya gitu ya. Tapi biasanya karena antara maghrib dan isya itu waktunya nggak terlalu lama, akhirnya kita menjadikan tradisi kita mengadakan majelis ilmu. Nah, tapi karena waktunya juga nggak terlalu lama, karena materinya juga masih gantung gitu ya. Sampai Ustadz beberapa mungkin tetap menyampaikan materinya sampai waktu isya masuk. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Pak. Sebenarnya sih nggak ada masalah dalam arti sedikit mengakhirkan kalau memang kajian ilmunya masih berlalu. Tapi yang jadi masalah begini Pak, apakah tetap dilanjutkan dengan kajian ilmu atau azan dulu baru kemudian dilanjutkan? Nah, itu. Ini kan ada kondisi juga seperti itu ya. Artinya ada sebagian azannya malah diakhirkan. Lalu kemudian nanti setelah azan langsung iqomat, nggak ada sholat ba'diyah, lalu sholat isya berjamaah. Tapi ada juga yang kemudian ya dengarkan azan dulu karena memang waktunya sudah masuk, lalu kemudian tetap melanjutkan kajian ilmu. Ya baru kemudian ya beberapa menit mungkin buka tanya jawab, lalu setelah itu sholat isya berjamaah. Nah, mana yang kemudian sebaiknya diambil? Saya katakan begini Pak, ini dua pilihan yang bukan hukumnya wajib gitu ya. Mau yang pertama ataupun mau yang kedua sebenarnya ya silakan saja. Ya, karena begini, yang namanya azan pun walaupun itu dimaksudkan untuk menyeru orang menghadiri sholat berjamaah, ya para ulama sepakat yang namanya azan tidak harus ketika dikumandangkan ketika masuk waktunya. Ya, kenapa? Karena di dalam satu riwayat juga Pak Rasulullah SAW itu pernah ya beliau ketika dalam kondisi perang tertidur ya sampai kemudian di malam hari beliau bilang kepada Bilal, nanti kalau sudah waktu subuh masuk, bangunkan kita semua karena kita capek mau istirahat dulu gitu kan. Rupanya Pak Bilal yang diamanahi ini juga akhirnya ketiduran juga gitu ya. Dan semuanya bangun ketika matahari sudah terik gitu. Itu waktu sholat subuh itu ya, waktu sholat subuh. Akhirnya kata Rasulullah ya sudah bangun, wudu, lalu memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Berarti kan azan subuhnya saat itu sudah pagi gitu ya. Nah, ya artinya begini, artinya di satu sisi itu pengecualian dan yang kedua selama waktunya masih tersedia gitu Pak ya, yang namanya azan tetap boleh dikumandangkan. Makanya kalau misalnya Pak kita misalnya sholatnya itu tidak di masjid, sholat berjamaahnya di luar masjid misalnya, apakah tetap disunnahkan azan? Jawabannya tetap disunnahkan. Ya, walaupun itu tidak dikumandangkan di dalam masjid. Nah, artinya sekali lagi azan itu masih bisa dikumandangkan selama waktu sholat masih ada. Nah, karena itu kalau ada yang berpendapat misalnya udah pengajian tetap dijalankan, nanti azan agak diakhirkan, nggak ada masalah. Ya. Tapi menurut saya Pak, sikap yang lebih baik adalah azan terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan kajian ilmu. Kenapa? Karena ada sebagian orang sholat di rumah masing-masing, dia tidak sholat di dalam masjid, misalnya para wanita. Ya kalau kaum wanita misalnya ada keperluan apa-apa kan, jika misalnya mau sholat isya dulu kok nggak azan-azan gitu ya.
Nah, ini kan akan membuat mereka kemudian terganggu atau mungkin terganggu aktivitasnya. Walaupun dengan catatan juga Pak, azan itu untuk menginformasikan, bukan untuk kita harus baru mulai ibadah sholat. Makanya saya tanya Pak begini. Kalau misalnya kaum wanita mendirikan ibadah sholat, boleh nggak dia sholat ketika waktunya sudah masuk tapi azan belum berkumandang? Boleh nggak Pak? Satu. Yang kedua Pak, azannya berkumandang tepat di awal waktu, tapi belum selesai. Boleh nggak wanita itu sholat? Azannya baru belum selesai, masih Allahu Akbar, tapi dia sudah mau sholat. Boleh nggak? Jawabannya dua-duanya boleh. Kenapa? Karena waktu sholat sudah masuk gitu. Dan syarat dari sah dan wajib sholat adalah masuk waktu, bukan azan gitu ya. Tapi memang kata Imam Ahmad bin Hambal dalam satu perkataannya, beliau mengatakan kalau memang dia mendengar azan sebaiknya menunggu azan selesai. Kenapa? Karena di situ ada fadilah mendengarkan azan. Tapi kalau misalnya Pak kita terburu-buru gitu ya dan tidak bisa menghadiri sholat berjamaah, mau sholat dulu walaupun azan belum selesai, gak ada masalah, silakan saja. Yang penting waktu sholat sudah masuk ya, karena syarat ini juga perlu kita luruskan bahwa syarat sahnya sholat itu masuk waktu, bukan azan gitu ya. Azan itu sifatnya untuk memanggil orang-orang mendirikan sholat berjamaah. Baik, jadi kalau menurut saya sih Pak, antara dua pilihan ini yang lebih utama azan terlebih dahulu, karena kita memberikan kemaslahatan juga kepada saudara kita yang tidak ke masjid. Nah, nanti setelah azan mau melanjutkan pengajian ya silakan saja, nggak apa-apa. Ya. Baik, ini terkait dengan azan ya. Tapi kalau untuk sholatnya sendiri, maka Rasulullah SAW untuk sholat isya lebih suka mengakhirkan. Makanya nanti ada hadis-hadis berikutnya Pak. Ada kondisi di mana sholat itu dianjurkan malah diakhirkan waktunya. Diakhirkan itu maksudnya bukan di awal waktu. Ya selama masih dalam waktunya. Di antaranya sholat isya. Nah, kemudian ada juga amalan Rasulullah lainnya yang dijelaskan oleh Abu Barza ini. Wa kana yakrahu nauma qablaha. Rasulullah itu tidak suka tidur sebelum isya. Jadi antara maghrib sampai isya itu Rasulullah tidak suka tidur. Ya, karena Rasul tidak suka ya tentunya ini makruh bagi kita sebagai umat. Artinya begini Pak, kalau ada orang tidur setelah maghrib ya dia tidak berdosa. Hanya saja dia melakukan perbuatan yang dimakruhkan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya. Ya, artinya setelah maghrib, sebelum isya itu Rasul tidak suka tidur. Nah alasannya kenapa nih ya? Imam As-San'ani mengatakan, li alla yastaghriq an-na'im fihi hatta yakhruju ikhtiyari waqtiha atau hatta yakhruja ikhtiyara waqtiha. Ya, karena Rasulullah tidak suka kalau ada orang yang tidur sebelum isya, beliau atau orang tersebut nanti bangun dan waktu fadilah untuk sholat isya terlewat. Orang kalau misalnya Pak tidur setelah maghrib, ada kemungkinan kalau misalnya dia masih sadar punya kewajiban sholat isya, bangunnya nanti mungkin setelah lewat jam 12 malam gitu ya. Padahal waktu yang utama untuk sholat isya tetap sebelum jam 12. Ya, Rasulullah tidak senang ada orang-orang yang melakukan sholat di waktu ikhtiar. Nah, jadi artinya begini jemaah sekalian. Saya pernah sampaikan di sini Pak. Waktu sholat itu ada 3. Ya, waktu sholat itu ada 3. Nah, bisa kita kiaskan kepada sabda Nabi ini bahwa boleh saja kita mengambil sholat di waktu yang kedua dan yang ketiga, tapi kalau tidak ada unsur hukumnya makruh. Kalau tidak ada unsur. Jadi waktu sholat ada 3. Pertama ada waktu fadilah, itu adalah waktu di awal yang setelah dikumandangkan azan dan iqamah. Kemudian ada waktu ikhtiyari, dan yang ketiga ada waktu ikhtirari. Waktu ikhtiyari itu artinya adalah waktu yang kita boleh milih Pak. Mau sholat bersama dengan qobliyah atau cukup sholat saja tidak ada qobliyahnya. Ya, sedangkan kalau waktu ikhtirari adalah waktu di mana kita tidak boleh melakukan sholat sunnah apapun termasuk qobliyah. Karena yang tersisa hanya untuk sholat fardu saja. Itu waktu ikhtirari. Nah misalnya begini jemaah sekalian. Kalau kita bicara waktu isya ya, waktu isya itu kan membentang dari sejak syafaq ahmar atau mega merah itu hilang sampai menjelang waktu subuh ya. Kalau kita misalnya kita katakan Pak, sholat isya di jam 2 malam. Ya, di jam 2 malam. Masih mungkin nggak Pak kita mendirikan sholat qobliyah? Qobliyah isya, masih mungkin nggak? Yang mana kalau kita sholat qobliyah, waktu isya masih tersedia cukup panjang. Masih ada kan? Nah, maka sholat ini atau waktu ini namanya disebut waktu ikhtiyari. Tapi Pak, misalnya 5 menit sebelum azan subuh, kita belum sholat isya. Boleh nggak kita sholat qobliyah isya? Nggak boleh. Karena 5 menit itu logikanya hanya bisa dipakai untuk
sholat isya saja, gitu kan. Nah, maka ketika Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum isya, ya, karena khawatir nanti terbangun di waktu pertamanya atau ikhtiarinya itu kemudian habis, menunjukkan kepada kita makruh menunda pendirian ibadah sholat meskipun itu masih pada waktunya. Nah, sedangkan kalau kemudian waktunya habis, jatuhlah kepada ancaman Allah, fawailul lil musallin. Nah, jadi ini bisa kita kiaskan, walaupun ini konteksnya sholat isya gitu Pak ya, artinya bisa juga dengan sholat yang lain. Misalnya begini Pak, ya, misalnya begini. Kalau kita Pak tidur sebelum zuhur, kan ada qailulah ya, dianjurkan kita tidur siang hari gitu. Kalau kita tidur sebelum zuhur, tapi ada potensi ya, di mana kalau nanti tidur sebelum zuhur bangunnya menjelang asar. Nah, maka berlakulah kemakruhan itu gitu ya. Berlakulah kemakruhan itu. Atau misalnya tidurnya itu intinya sebelum sholat lah ya, intinya sebelum sholat dan dikhawatirkan kemudian melewati waktu ikhtiari, nah maka hukumnya adalah makruh ya. Nah, ini dikiaskan kepada Rasulullah yang tidak suka tidur sebelum isya. Wal hadits ba'daha, dan Rasulullah juga tidak suka ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Rasul tidak suka menghabiskan waktu ya untuk kemudian dilakukan setelah isya. Nah, ini malah tradisi yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita gitu ya. Alasannya kenapa? Imam As-Sanani mengatakan li alla yastaghil bil hadisi an qiyami akhiril lail, agar ya obrolan itu tadi tidak menyibukkan Rasulullah hingga beliau dikhawatirkan tidak bisa mendirikan sholat tahajud. Nah, alasannya begini, jamaah sekalian, karena sholat tahajud itu fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Ya, karena sholat tahajud untuk Nabi itu hukumnya levelnya wajib. Kalau kita hukumnya sunnah. Jadi ada ya jamaah sekalian, ada amalan-amalan yang itu hukumnya wajib bagi Nabi, tapi bagi umat hukumnya sunnah. Ya. Nah, di samping sholat tahajud Pak, di samping sholat tahajud dalam suatu hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah juga wajib menjalankan 3 amalan yang itu bagi umat hukumnya sunnah. Ya, Rasul mengatakan hunna alaikum tatawu atau hunna alayya faraid wa lakum tatawu. 3 amalan tersebut hukumnya fardu atas diriku, tapi atas umat hukumnya adalah sunnah. Yang pertama adalah an-nahru, menyembelih kurban. Yang kedua sholatul witri, sholat witir setiap malam, dan yang ketiga sholatul duha. Sholat duha antara terbit matahari sampai menjelang zawal matahari di waktu zuhur. Jadi ini ada amalan yang bahkan hukumnya wajib bagi Nabi di luar 5 sholat. Jadi ada 3 amalan sholat Pak. Ada 3 amalan sholat yang hukumnya wajib bagi Nabi. Sholat tahajud, sholat witir, dan sholat duha. Jadi bayangkan Pak, Rasulullah sudah dijamin surga. Tapi wajib sholat sunnah yang 3 ini. Lah kita ini Pak, ada dapat jaminan surga belum di sini Pak? Sholat 5 waktu aja kadang sudah bolong-bolong gitu ya, apalagi sholat sunnahnya gitu ya. Nah, maka ini mengingatkan kepada kita ya agar kita pun ya kalau Nabi saja seperti itu apalagi kita. Mestinya kan kita yang harusnya lebih semangat untuk menjalankan ibadah sunnah. Ya lagi-lagi memang perlu motivasi lah. Nah, di samping itu kurban. Kurban itu juga setiap tahun wajib bagi Nabi, Pak. Tapi bagi kita umat hukumnya adalah sunnah. Pak, tapi dengan catatan juga jemaah sekalian, para ulama mengatakan meskipun menurut kebanyakan ulama kurban itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya muakkadah, dan sunnah muakkadahnya itu kalau memang mampu sebaiknya jangan ditinggalkan. Tapi mungkin sedikit agak masalah kurban Pak ya, agak saya sedikit agak masalah kurban. Tapi ada Pak 2 kondisi di mana kurban hukumnya menjadi wajib. Ada 2 kondisi kurban hukumnya menjadi wajib. Ya. Yang pertama adalah al-qurbanu nadhron atau al-udhiyah nadhron. Kalau kurban itu dinazarkan ya. Dan yang kedua al-udhiyah ja'lan. Kalau kurban itu dija'al. Nah, ini apa bedanya Pak antara kurban nazar dengan kurban ja'al ya. Kalau kurban nazar, seseorang sudah wajib menyembelih kurban walaupun dia belum punya kambing atau sapi, namun dia sudah bersumpah dengan nama Allah dengan nazarnya. Misalnya begini Pak, sekarang bulan Dzulqa'dah, belum beli kambing misalnya ya. Belum beli kambing atau belum beli sapi. Tapi dia sudah mengucapkan dengan nama Allah, sumpah gitu kan, ya Allah, demi Allah hari ini aku bernazar atau tahun ini aku bernazar akan berkurban. Walaupun kambingnya belum dibeli itu sudah wajib. Karena dia sudah bernazar. Nah, sedangkan yang kedua itu Pak, kalau yang kedua dia tidak mengucapkan nama Allah. Dia tidak mengucapkan nama Allah. Tapi saat dia beli kambing, dia bilang, kambing ini saya ingin kurbankan nanti. Wajib itu kurban. Ya ada pernyataannya bukan dengan hati, pernyataan. Jadi kalau misalnya ada bilang, saya beli kambing nih ya, lalu ditanya sama orang gitu Pak,
Awalnya dia nggak ngomong gitu Pak, masih dalam hati aja ya. Dia beli kambing. Ditanya sama tetangganya, kambing itu untuk apa? Ini mau saya kurbankan. Wajib itu Pak. Wajib itu, nggak bisa dibatalkan itu. Maka kalau misalnya dia sudah ngomong seperti itu, qadarullah sebelum disembelih kambing ini meninggal, misalnya mati karena penyakit lah atau diterkam hewan buas, wajib diganti. Wajib diganti. Artinya walaupun belum dikurbankan, belum disembelih, tapi kalau dia sudah katakan ini akan saya kurbankan, jatuhnya sudah wajib. Pak? Nah, itu namanya disebut dengan kurban ja'al namanya. Ya, walaupun tidak disebutkan atas nama Allah dia berkurban. Nah, kalau itu belum, Mbak, karena kambingnya belum dibeli. Dan yang kedua dia tidak menyebut nama Allah, bukan nazar, bukan nazar. Itu kan cuma keinginan hati yang ingin disampaikan, niat yang mau disampaikan. Tapi kalau misalnya begini Pak, dia pakai nama Allah, ya, saya bernazar dengan nama Allah, karena nazar itu maknanya sumpah. Ya, bersumpah dengan nama Allah, dia akan berkurban meskipun saat itu belum ada uang, tetap dia wajib berkurban. Tapi kan bisa jadi gini Pak, nazar itu ada dua jenis, ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Ada nazar yang tidak dibatasi waktu pelaksanaannya, ada nazar yang dibatasi waktu pelaksanaan. Makanya saya katakan Pak, kalau ingin bernazar sebaiknya jangan dibatasi waktunya, karena khawatir nanti kemampuan kita yang malah tidak bisa melakukan. Jadi kalau misalnya bernazar, saya mau kurban, ya demi Allah saya intinya mau kurban, ya nggak usah dibatasi tahun berapa, kapan dilakukan gitu ya. Karena kalau misalnya kebetulan Allah tetapkan dia tidak mampu, ya nggak ada masalah, bisa diganti di tahun depan. Tapi kalau dia berkata, aku bernazar tahun ini akan kurban, ya tahun ini dia harus menunaikan gitu. Kalau tidak ditunaikan gimana? Ya berdosa. Ya, kecuali dengan dia membayar kafarat. Nanti ada kafarat sumpah, karena nazar termasuk sumpah. Ya. Nah, jadi intinya ini kurban yang hukumnya sudah wajib. Tapi kalau dua hal ini tidak dilakukan, Pak, ya tadi dinazarkan atau dija'al itu tidak dilakukan, maka menurut kebanyakan ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Karena Rasulullah mengatakan, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an. Kalau ada di antara kalian ingin menyembelih kurban setelah masuk 10 hari awal Dzulhijjah, maka janganlah dia mencukur dan memotong rambut serta kukunya. Artinya kalau ada yang ingin, Pak. Nah, yang namanya ada yang ingin itu berarti wajib atau pilihan saja? Pilihan saja. Rasul kan kadang ada yang ingin, kalau nggak ingin ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, maka ini menjadi dalil bahwa hukumnya tidak sampai fardu ya. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, ada 3 amalan yang hukumnya wajib bagi Nabi tapi sunnah bagi umat. Dan pernah beberapa sahabat meninggalkan kurban beberapa tahun untuk mengajarkan kepada tabi'in bahwa kurban tidak sampai wajib. Abu Bakar dan Umar pernah meninggalkan kurban beberapa tahun, Pak. Dan ketika ditanya kenapa tidak berkurban, padahal Nabi setiap tahun berkurban, agar untuk mengajarkan kepada umat kurban hukumnya tidak wajib. Karena khawatir kalau misalnya setiap tahun, kan Nabi tidak pernah meninggalkan, Pak ya. Lalu nanti dilanjutkan oleh Abu Bakar setiap tahun kurban, ya akhirnya dianggap itu wajib. Tapi dengan catatan jemaah sekalian, ya walaupun hukumnya tidak sampai wajib, sungguh merugi yang bisa berkurban tapi tidak berkurban, karena pahalanya luar biasa Allah janjikan kepada kita. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan ya dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, dan ini dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan kurban wajib, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallan. Barang siapa dia memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka Rasulullah katakan jangan dekati tempat sholat kamu. Nah, sekarang mungkin agak sedikit ulas juga Pak ya. Kapan seseorang itu wajib kurban Pak dalam mazhab Hanafi? Ya, karena dalam mazhab Hanafi kurban itu hukumnya wajib. Tapi kalau dalam mazhab mayoritas ulama hukumnya sunnah muakkadah. Nah, mazhab Hanafi Pak menetapkan kurban itu hukumnya wajib kalau memenuhi 4 syarat. Ya, dalam mazhab Hanafi kalau 4 syarat ini terpenuhi tapi dia tidak kurban berdosa. Dalam mazhab Hanafi ya. Yang pertama dia muslim, maka orang kafir tidak wajib kurban. Yang kedua statusnya adalah mukim. Ya, mukim artinya dia bukan musafir. Ya, kita tinggal di tempat kita, maka termasuk memenuhi syarat kedua. Yang ketiga akil balik. Ya, jadi anak kecil yang punya harta itu tidak wajib. Bisa jadi dapat warisan gitu kan, tapi dia masih belum akil balik, maka tidak wajib. Nah, yang ketiga nih, Pak. Yang ketiga, kurban hukumnya wajib dalam mazhab Hanafi kalau memiliki harta yang mencapai nisab zakat mal. Itu hukumnya wajib. Artinya begini, kalau nisab zakat mal itu 50 gram emas, ya kalau dirupiahkan sekitar 80 juta, Pak. Misalnya kita punya tabungan kita 80 juta plus, atau tabungan kita misalnya lebih dari 80 juta,
yang kelebihannya bisa membeli hewan kurban, hukumnya wajib. Misalnya kita punya tabungan 90 juta. Ya, 90 juta misalnya, Pak. Nisab zakat itu kan sekitar 80 juta. Berarti ada surplus 10 juta. 10 juta bisa nggak beli kambing minimal? Bisa, hukumnya wajib. Maka dalam bahasa Hanafi, orang yang seperti ini hukumnya wajib. Tapi kalau misalnya dia tidak punya harta sebanyak itu, Pak, maka hukumnya semua ulama sepakat sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Maka sekali lagi, karena kita juga akan menjelang ibadah kurban, nah ini yang mampu maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Yang mana Nabi mengatakan likulli sya'ratin hasanah. Dalam suatu hadis dikatakan setiap helai rambut dari hewan itu adalah mendatangkan pahala. Ada yang pernah ngitung, Pak, berapa helai rambut kambing minimal? Setiap helainya kata Rasul hasanah, itu ada satu kebaikan. Gimana? Hadisnya dipermasalahkan oleh para ulama antara sahih atau tidak sahih. Tapi para ulama sepakat fi fadhailil a'mal boleh kita gunakan. Karena ini kan kontennya fadhil amal. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Memang hadisnya yang tadi saya sebutkan itu dipermasalahkan, Pak. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif gitu ya. Tapi ya saya katakan tadi, hadis-hadis yang dia konteksnya qadhailul a'mal terkait dengan masalah keutamaan dalam beramal, bukan dalam menetapkan hukum ya. Ini sifatnya kan dalam konteks fadhail, itu boleh saja kita gunakan sebagai dalil meskipun itu diperselisihkan statusnya. Ya, kalau hadis yang sahihnya malah ini, Pak. Hadis yang sahihnya adalah Rasul mengatakan hadis sahih itu dalam hadis Bukhari Muslim yang Allah Rasul katakan, sesungguhnya amalan ya ahabul a'mal ilallah ya fi ayyamin nahri, amalan yang paling Allah cintai pada saat di bulan Dzulhijjah adalah ihraqud dam, menyembelih seekor hewan kurban. Wa innahu la ta'ti bi quruniha wa asqu adlafiha wa asy'ariha, dan sesungguhnya setiap helai dari bulunya itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Wa annad dam la yaqa'u minal ardi qabla an la yaqa'u bi makanin qabla an yaqa'u minal ardi. Dan sesungguhnya darah dari hewan kurban itu akan Allah tempatkan di suatu tempat di di hari kiamat nanti sebelum jatuh di atas tanah ketika disembelih. Maka Rasul mengatakan fatibu biha nafsan. Beruntunglah orang yang bisa menyembelih hewan kurban. Nah, kalau hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Tapi dalam hadis ini kan disebutkan, Pak, dan darahnya pun akan bisa menjadi saksi. Artinya kalau darahnya yang najis saja bisa bernilai pahala, apalagi kita bicara bulunya yang tidak najis, apalagi dagingnya yang tidak najis gitu. Nah, jadi intinya semuanya itu akan mendatangkan pahala, dan itulah yang disebutkan oleh para ulama, Pak, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita tidak mencukur rambut dan bulu kita, agar kemudian sempurna pahala yang kita dapatkan saat kita menyembelih kurban. Tapi dengan catatan ya, Pak, yang dianjurkan tidak dipotong itu bukan bulunya hewan kurban juga, tapi bulu dan rambut-rambut yang ada di tubuh kita. Kalau hewannya, kalau memang kita ingin cukur ya silakan saja, nggak apa-apa gitu ya. Dan kita mendapatkan pahala dari apa yang ada dalam hewan tersebut. Baik, ini terkait dengan kurban ya. Ini karena menjelang kurban mungkin sedikit kita singgung. Nah, jadi Rasulullah SAW itu jamaah sekalian, ibadah kurban hukumnya wajib sebagaimana ibadah sholat sunnah yang tadi kita sebutkan, termasuk sholat tahajud. Nah, karena itulah Rasulullah SAW tidak suka ngobrol-ngobrol ya setelah sholat isya, karena dikhawatirkan akan terlewat waktu sholat tahajud beliau. Tapi jamaah sekalian, ketidaksukaan Nabi SAW untuk ngobrol setelah sholat isya ini hukumnya adalah makruh saja, tidak sampai hukumnya haram. Artinya kalau memang kita butuh, Pak, untuk kemudian diskusi ngobrol setelah sholat isya gitu ya, maka nggak ada masalah, silakan saja. Dalam satu riwayat Imam As-Sun'ani mengatakan illa annahu qasabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusammiru ma'a Abi Bakrin fi amril muslimin. Tetapi disebutkan dalam satu riwayat, ya riwayat Imam Bukhari dan lainnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdiskusi dengan Abu Bakar terkait dengan urusan umat Islam setelah sholat isya. Artinya yang dimakruhkan oleh Rasulullah itu adalah al-haditsul lahwi. Yang dimakruhkan oleh Rasulullah itu adalah percakapan yang tidak mendatangkan manfaat. Nah, itu yang dimakruhkan setelah sholat isya. Tapi kalau misalnya percakapan itu mendatangkan manfaat, ya silakan saja untuk melakukan hal tersebut. Baik. Dan kemudian wa kana yanfatilu min sholatil ghadati hina ya'ifur rajulu jalisahu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian beranjak ya dari tempat sholat beliau di waktu sholat subuh, ini amalan yang lain, ketika setiap orang sudah bisa mengetahui tempat duduknya masing-masing.
Nah, ini maksudnya apa, Pak? Rasulullah itu punya kebiasaan, kalau untuk sholat subuh sebagai imam, beliau tidak setelah sholat itu langsung pulang. Kalau untuk subuh. Jadi duduk dulu, ya apa berzikir, atau intinya melakukan hal itu. Kalau Rasulullah berzikir pasti banyak. Sampai orang itu bisa mengetahui dia itu duduknya di mana di masjid tersebut. Maksudnya begini, di zaman Rasul itu Pak, yang namanya waktu subuh masih gelap. Ya, dan para sahabat datang ke masjid, ya penerangannya tidak seperti zaman sekarang. Jadi kalau mereka itu sholat di masjid masing-masing, kadang nggak tahu posisinya itu, Pak. Ya hanya bisa memastikan softnya itu lurus ya dengan menyentuh sahabat yang lain gitu. Tapi tidak bisa memastikan apa tempat duduknya. Nggak ada penerangannya seperti hari ini gitu, Pak. Nah, Rasul mengisyaratkan ya dalam hadis ini, kalau beliau ingin keluar dari dari masjid setelah sholat subuh, ya ketika sudah mulai matahari menyingsing. Ya. Dan saat itu orang-orang sudah bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Nah, maka ini anjuran juga untuk kita, ya kalau memang tidak ada kebutuhan apa-apa, sebaiknya setelah sholat subuh, walaupun nggak ada kajian misalnya, duduk berzikir. Apalagi kalau sampai kita menunggu waktu syuruk. Dan di situ ada pahala ibadah haji yang sangat besar. Wa kana yaqra'u bis-sittin ilal mi'ah. Dan ketika sholat subuh, Rasulullah suka membaca ya ayat-ayat Al-Qur'an dalam sholatnya itu yang jumlahnya sekitar 60 ayat sampai 100 ayat. itu sholat subuhnya Rasul ya. Dan sholat subuhnya Rasul 2 rakaat itu ayatnya 60 sampai 100. Kira-kira surat apa coba? 60 sampai 100. Surat An-Naba aja, Pak. Surat An-Naba saja itu jumlah ayatnya 41 ayat. Surat An-Naba ya. Tapi kayaknya jarang juga nih imam baca surat An-Naba kalau sholat subuh ya. Atau bisa dibagi dua ya, bagi dua gitu. Ya kalau bagi dua nggak masalah. Intinya sih antara, tapi ini sunnah juga Pak, hukumnya kan maju gitu ya. Jadi kebiasaan Rasul kalau sholat subuh itu ya, membaca dalam 2 rakaat, atau ini nggak disebutkan nih mau 2 rakaat atau 1 rakaat ya. Bisa jadi 1 rakaatnya antara 60 sampai 100, bisa jadi dalam 2 rakaatnya 100 ayat tadi ya. Jadi masing-masing bisa 30 ayat atau 50 ayat. Nah, itu Rasulullah kalau sholat subuh ya. Baik. Ini hadis terkait dengan tadi beberapa disebutkan ya tentang anjuran melakukan ibadah sholat di awal waktu. Nah, ditambahkan lagi wa indahuma, ya diriwayatkan juga dari Imam Bukhari dan Muslim, nomor hadis 167, min hadis Jabir, dari hadis Jabir, wal isya'a ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Nah, tadi kan kita sebutkan Pak ya, Rasulullah itu suka mengakhirkan sholat isya berjamaah. Nah, dijelaskan dalam hadis berikutnya, apa alasannya? Alasan Rasul suka mengakhirkan. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah, Jabir bercerita, Rasulullah itu kadang mengakhirkan sholat isya, kadang mempercepat sholat isya. Ya, jadi kadang mempercepat setelah iqamat, setelah azan, kemudian sholat qobliyah, lalu iqamat, langsung sholat isya. Tapi kadang diakhirkan gitu ya. Nah, disebutkan alasannya kapan? Idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhir. Kalau Rasulullah mendapati para sahabat itu sudah berkumpul semua untuk sholat isya berjamaah, beliau percepat. Tapi kalau kemudian ada sahabat misalnya karena kebutuhan tertentu membuat mereka agak terlambat, maka beliau tunggu sampai mereka berkumpul. Ini menunjukkan kepada kita Pak satu bahwa sholat isya kadang seperti ini waktunya. Dan yang kedua Pak, adalah bahwa sholat isya bukan sholat isya saja ya, setiap sholat 5 waktu hakikatnya mulainya sholat itu berada di tangan imam. Artinya imam itulah yang nantinya akan menjadi standar kapan iqamat dikumandangkan dengan melihat jumlah jamaah. Ya, tapi kalau hari ini Pak mungkin ini biasanya berlaku dalam masjid-masjid yang imamnya rotib. Imam rotib itu adalah imam tetap yang tidak pernah berubah gitu ya. Nah, tapi kalau hari ini mungkin kita bisa punya standar waktu timer ini ya itu boleh-boleh saja nggak apa-apa. Ya, tapi intinya kalau misalnya tidak ada timer seperti ini kembali kepada imam. Ya, kembali kepada imam. Nah, yang jadi masalah begini Pak, ada masjid yang kadang nggak peduli dengan pemilihan imam. Pokoknya kalau pas sholat ya rebut-rebutan gitu. Kalau nggak rebut-rebutan saling mempersilahkan. Ini sebenarnya kurang baik gitu ya. Jadi kalau ada pas sholat iqamat ya silakan jadi imam. Siapa aja jadi imam ini masalah nih Pak. Jadi suatu masjid yang baik itu adalah ditetapkan siapa yang menjadi imam rotibnya gitu ya. Malah jamaah sekalian, para ulama mengatakan kalau di suatu masjid sudah ada imam rotib ya, kalau di suatu masjid ada imam rotib, makruh sholat jamaah yang kedua. Saya lagi Pak. Kalau di suatu masjid ada imam rotib, artinya imam tetap yang memang ditunjuk sebagai petugas imam di situ, lalu ada orang yang terlambat dan akhirnya membuat sholat berjamaah yang kedua, itu sholat berjamaah yang kedua hukumnya makruh. Kenapa makruh? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama,
karena bisa menyebabkan jika ada kemungkinan jamaah yang kedua orang tidak mempercepat diri untuk menghadiri sholat bersama imam rotib. Gitu. Padahal anjurannya setelah iqomat langsung bersama dengan imam. Ya kan ini ada orang nanti bisa berpikir begini, nanti juga ada jamaah berikutnya gitu kan. Udah akhirnya dia menyepelekan sholat bersama imam yang pertama. Dan yang kedua, ini ada alasannya cukup unik, Pak. Alasan yang kedua adalah makruh karena bisa jadi gelombang yang kedua itu ada sentimen dengan imamnya. Gitu. Akhirnya dia gara-gara beda mazhab, gara-gara ada persoalan pribadi, udahlah nanti terlambat kita buat jamaah yang baru. Nah, ini malah menimbulkan perpecahan di antara umat. Nah, jadi akhirnya para ulama kita mengatakan makruh mengadakan sholat jamaah kedua kalau sudah dilakukan bersama imam rotib. Tapi kalau misalnya Pak dalam suatu masjid tidak ada imam rotib, ya tidak ada imam tetap, maka boleh-boleh saja sholat itu dilakukan secara bergelombang. Misalnya Pak, seperti masjid-masjid rest area di jalan tol. Nah itu kan nggak ada secara, atau misalnya masjid-masjid di fasilitas umum ya, di mall, di terminal, di bandara, itu kan nggak ada imam tetap biasanya. Maka silakan saja kalau ingin bergelombang. Bahkan Pak, boleh ada lebih dari satu jamaah kalau misalnya itu bukan dengan imam rotib. Makanya kalau kita membaca hadis misalnya begini Pak, Rasul mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sudah iqamat berkumandang tidak ada sholat kecuali sholat bersama imam untuk sholat fardu, maksudnya adalah di masjid khusus yang ada imam rotibnya. Tapi kalau misalnya kita sholat di bandara Pak, di bandara misalnya ada jamaah, kita ingin mengadakan jamaah yang lain, silakan saja nggak apa-apa. Karena bisa jadi jamaah yang pertama itu bisa jadi aturan sholat qosornya berbeda dengan yang, karena kita kan biasa kalau musafir kan ada yang qosor jamaah, mungkin saja beda dengan yang satunya kan. Nah, maka silakan membuat jamaah yang baru. Nah, tapi kalau untuk yang masjid ada imam tetapnya, nah itu tidak dibolehkan. Baik, makanya lantas begini Pak, kalau misalnya makruh membuat jamaah baru, apa yang dianjurkan kalau ada orang terlambat? Mana? Anjurannya sholat sendiri-sendiri. Ya, dan anjuran sholat sendiri-sendiri ini Pak dilakukan di pojok-pojok masjid. Ya, karena di satu sisi agar tidak menjadi syiar ada jamaah baru, ya, dan yang kedua untuk mempersilahkan kalau ada yang ingin keluar. Nah, yang jadi masalah kan begini, ada tradisi di masyarakat kita buat jamaah baru dengan menepuk imam yang masbuk. Jadi imam yang masbuk ditepuk menjadi imam. Ya sebenarnya itu boleh-boleh saja nggak apa-apa Pak, tapi hakikatnya tidak dianjurkan. Ya, kalau kita terlambat ya sudah sholat sendiri di belakang masjid. Ya kecuali kalau kita ingin mendapatkan fadilah berjamaah, ya maka kalau sholat sudah terlaksana kita minta saudara kita menjadi imam. Ya. Intinya adalah jangan kita menyepelekan sholat berjamaah bersama imam yang pertama setelah iqamat berkumandang. Wassubuhu kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Nah, terakhir kita tutup dengan ini, wassubuhu kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Dan kalau untuk salat subuh, Rasulullah SAW sangat suka salatnya itu ketika masih gelap. Artinya di awal waktu. Jadi golas itu artinya waktu gelap. Nanti ini hadis ini Pak bertentangan dengan hadis yang lain, mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, di mana hadis yang lain mengatakan sebaliknya. Malah Rasulullah suka salat subuh itu ketika sudah mulai agak terang. Makanya nanti ulama beda pendapat. Kalau untuk sholat subuh, apakah anjurannya di awal waktu atau malah diakhirkan? Walaupun kalau di zaman kita sih sekarang malah kebanyakan di awal waktu kalau untuk sholat subuh berjamaah. Ini semua dalam konteks sholat berjamaah Pak ya. Ini semua dalam konteks sholat berjamaah. Kalau untuk sholat pribadi ya nanti tentunya waktunya masih membentang sampai waktu sholat berikutnya. Baik, mungkin kita cukupkan pada hadis nomor 167 terkait dengan beberapa amalan ya dalam masalah ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk dijaga ya untuk bisa konsisten mendirikan sholat jamaah walaupun di tengah kondisi Covid hari ini yang salah satunya juga kemarin tuh Pak banyak teman saya batal jadi khotib Jumat di perkantoran. Karena di perkantoran semuanya diinstruksikan tidak mengadakan sholat Jumat. Bahkan ada teman saya itu cerita di WhatsApp itu ya, di grup WhatsApp. 3 tempat sebelumnya meminta jadi khotib. Ya, diterima semua, diterima semua gitu kan. Ya duanya kemudian bisa saja nanti dialihkan kepada teman yang lain gitu. Rupanya Pak hari itu juga hari Jumat 3-3-nya batal semua gitu. Di cancel semua. Kenapa semua perkantoran tidak mengadakan sholat Jumat? Ya, kita sekarang ini Pak memang dikondisikan betul luar biasa ya ujian untuk tidak bisa sholat Jumat berjamaah dan seterusnya gitu. Kalau masjid-masjid sih insya Allah masih ngadain Pak ya. Bahkan ada Pak beberapa masjid juga akhirnya menutup pintunya ketika sholat Jumat di masa pandemi ini. Maka sekali lagi ya kita berharap pandemi ini cepat berlalu
dan yang kedua syiar-syiar sholat berjamaah seperti ini tidak ditinggalkan oleh umat Islam. Ya, karena syiar inilah yang menjadi benteng umat Islam untuk kemudian menampakkan kekuatannya di muka bumi ini. Baik, ada yang mau bertanya Pak sebelum kita tutup? Silakan sahabat. Nah, batas sholat isya Pak ya, ada dua hadis yang kesannya bertentangan Pak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu sholat isyanya sampai pertengahan malam. Ya, artinya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika datang Jibril kepada Nabi mengajarkan waktu sholat, maka sholatnya itu dari awal waktu, yaitu setelah cahaya matahari merahnya hilang sampai pertengahan malam. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan, kata Rasulullah SAW, bahwa waktu sholat itu membentang sampai bertemu dengan sholat berikutnya, kecuali sholat subuh ya, sholat subuh. Nah, dua hadis ini dikompromikan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, dan disimpulkan bahwa waktu sholat isya itu sebenarnya sama seperti waktu sholat asar, zuhur, dan maghrib, membentang sampai bertemu dengan waktu sholat berikutnya. Ya, kecuali subuh yang memang dibatasi sampai terbitnya matahari. Tapi hadis riwayat Imam Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membatasi sholatnya isya itu sampai pertengahan malam, maksudnya untuk waktu ikhtiari tadi. Ya, waktu ikhtiari itu artinya waktu yang tidak makruh untuk kita mengakhirkan sholat. Nah, jadi intinya sekali lagi untuk waktu sholat isya, kalau memang kita tertidur ataupun karena kita dalam kondisi tertentu baru bisa melakukan setelah jam 12 malam, itu masih dibolehkan karena belum bertemu dengan waktu sholat subuh. Jadi memanjang sampai masuk waktu sholat subuh. Ya, silakan Mbak. Sholat apa? Oh, sholat berjamaah gelombang kedua maksudnya. Oh, shift. Tadi saya mendengarnya shift. Soal Jumat Pak ya. Ya. Baik, Mbak. Memang ya Pak ya, jemaah sekalian, hukum asal dalam kondisi normal, ya kalau untuk sholat 5 waktu sih nggak ada masalah Pak. Ya bersif-sifan nggak ada masalah ya, karena selama waktunya masih ada, kalau untuk sholat 5 waktu berjamaah sih itu tidak dilarang dilakukan lebih dari 1 kali. Tapi kalau untuk sholat Jumat ini masalahnya Pak. Untuk sholat Jumat itu memang kalau dalam kondisi normal disyaratkan dalam satu tempat yang sama Pak ya, tidak boleh lebih dari 1 kali sholat Jumat untuk tempat yang sama. Tapi kalau misalnya tempatnya berbeda Pak, ya silakan saja. Karena waktu sholat Jumat itu pun membentang sebagaimana sholat zuhur. Jadi misalnya begini Pak, waktu tempat yang misalnya Masjid Al-Fitrah misalnya ya, menyepakati yuk kita sholat Jumatnya nanti jam 2 siang, nggak apa-apa. Walaupun di tempat lain sudah sholat Jumat lebih awal. Karena di tempat itu baru sekali. Makanya ada di Qatar itu Pak ya, di Qatar Dr. Yusuf Al-Qardawi itu termasuk seorang ulama yang kalau sholat Jumat, beliau itu malah mengakhirkan. Sholat Jumatnya itu malah jam 1 Pak, padahal azannya jam 12. Ya, kenapa? Karena para mahasiswanya itu sudah siap untuk berkumpul sholat Jumat di jam 1. Tapi di satu tempat itu hanya didirikan sekali sholat Jumat. Nah, ini kan yang jadi masalah begini, sholat Jumatnya sif-sifan tadi bergelombang gitu. Ya, karena masalah persoalan jumlah tempat yang tidak mencukupi gitu ya. Ya saya katakan begini Pak, ya ini kondisi darurat. Kalau yang namanya kondisi darurat ya nggak ada masalah, silakan saja. Ya karena intinya darurat itu kan membuat sesuatu yang menjadi kewajiban bisa digugurkan. Satu contoh lain Pak, satu contoh lain sederhananya gini. Misalnya ya, para ulama mensyaratkan Pak, ini hukum yang lain ya, hukum yang lain. Para ulama mensyaratkan bahwa yang namanya sholat Jumat itu harus dilakukan fi abniyah, harus dilakukan di suatu tempat yang ada bangunannya, sholat Jumat. Nah, saya tanya Pak, kemarin yang ada 212 itu, sholat Jumatnya di mana? Lapangan. Ya, artinya nggak di tempat khusus gitu kan. Ya,
Masalahnya begini, mau mengadakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal tidak menampung karena yang datang banyak gitu kan. Nah, apakah kemudian gara-gara tidak di bangunan yang sholat di sana semuanya Jumatan nggak sah? Ya, yaitu mereka tetap sah sholatnya karena kondisi darurat. Intinya ad-daruratu tubihul mahzurat. Setiap kedaruratan bisa membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Nah, jadi kalau misalnya ditanya bagaimana untuk sholat di tempat-tempat tertentu yang harus shift-shiftan karena memang jumlah tempatnya yang tidak mencukupi, ya itu nggak masalah, Pak. Walaupun itu di tempat yang sama, ya. Tapi kalau misalnya bisa diusahakan tempatnya berbeda, diusahakan Pak ya tempatnya berbeda, malah itu lebih baik. Karena selama pandemi ini Pak, di beberapa perkantoran Jakarta juga, itu mengadakan dalam satu gedung itu Pak, sholat Jumatnya di 2 tempat. Tapi waktunya bersamaan. Gitu ya. Jadi misalnya saya pernah beberapa tempat itu, seperti Bank Muamalat di daerah Kuningan sana, itu ada musolanya, tapi satu tempat khusus juga dipakai untuk sholat. Jadi dalam satu tempat, tapi dengan bukan satu tempat ya, sebenarnya tempat yang berbeda, tapi satu gedung yang sama gitu ya. Itu mengadakan sholat Jumat. Hanya pas pernah juga bertepatan sama teman juga, mau kemana? Jadi imam, loh kok tempatnya sama? Oh tempatnya beda gitu. Kali itu nggak masalah Pak. Yang penting tempatnya berbeda walaupun dari satu gedung ya. Tempat berbeda itu maksudnya kan 2 lantai yang berbeda ya. Dan yang kedua, sholatnya dilakukan di waktu yang bersamaan. Tapi kalau misalnya tadi misalnya dalam kondisi normal, tempatnya sama, dilakukan 2 kali, 3 kali dan seterusnya, nah itu yang tidak dibolehkan. Jatuhnya Pak, jatuhnya untuk yang kedua dan yang ketiga harus mengulangi sholat zuhur. Jatuhnya harus mengulangi sholat zuhur karena dikhawatirkan tidak sah. Jadi harus diulangi sholat zuhurnya. Nah, gitu. Tapi kalau kondisi darurat nggak ada masalah, Pak. Dalam kondisi darurat itu nggak masalah. Baik, gitu Pak ya. Oh, ya nggak apa-apa. Artinya, tapi begini Pak, yang jadi persoalan, apakah kaos kaki termasuk boleh diusap dan tidak dibasuh kaki? Kalau dalam syariat, kalau dalam fikih tohara itu kan ada istilah masul khuf. Ya, masul khuf. Jadi masul khuf itu kita boleh saat berwudu tidak membasuh kedua kaki, tapi cukup membasuh di atas alas kaki kita. Dalam hal ini khuf ya. Dan itu dibolehkan Pak, bukan hanya musafir. Bagi kita yang tidak melakukan perjalanan dibolehkan sholat dengan memakai seperti itu dan kaki tidak dibasuh saat wudu untuk 5 sholat. 1 hari 1 malam. Tapi kalau untuk musafir maka diberikan kesempatan selama 3 hari. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kaos kaki termasuk khuf? Nah, itu jadi masalah. Ya, karena khuf itu dalam tradisi bangsa Arab, Pak, terbuat dari kulit dan dia menutupi semua kaki yang tidak menghalangi yang menghalangi air untuk tidak masuk ke dalam kaki dan dia sampai ke batas mata kaki. Sedangkan kalau yang namanya kaos kaki kan ada pori-porinya, Pak. Ya kalau kita siram ya masuk ke dalam kaki kan. Nah, berarti dia tidak sama hukumnya dengan khuf. Nah, maka masalah kaos kaki ini kebanyakan ulama sih berpendapat tetap orang yang sholatnya pakai kaos kaki saat berwudu harus membasuh kaki. Tapi nanti setelah basuh kaki Pak, kemudian kaos kaki dipakai lagi selama tidak ada najis ya silakan saja nggak apa-apa. Karena kaos kaki beda dengan masker. Kalau masker Pak, kalau masker dalam kondisi normal makruh hukum sholat menggunakan masker dalam kondisi normal Pak ya. Ini kalau darurat beda lagi nanti hukumnya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Makruh menggunakan masker dalam kondisi normal karena kita dianjurkan saat sujud harus meletakkan 7 anggota tubuh. Ya, saat sujud. Pertama, dahi dan hidung satu paket, kemudian kedua, ketiga telapak tangan, keempat, kelima, kedua lutut, 6, 7 ruas kaki. Nah, kalau kita pakai masker kan berarti menutupi hidung. Maka di sini hukumnya bukan batal Pak ya, makruh saja. Makruh kalau menggunakannya dalam kondisi normal. Nah, tapi kalau untuk kaos kaki gimana? Ya nggak berlaku. Jadi hanya masker saja yang dilarang saat kondisi normal. Tapi kalau tidak kondisi normal Pak, seperti pandemi hari ini ya itu tidak berlaku ya kemakruhannya. Hukum asalnya kembali kepada boleh secara mutlak. Ya, itu Pak ya. Begitu Pak ya kaos kaki tadi ya. Nah, tapi sekali lagi tidak sah menurut saya menurut pendapat mayoritas ulama kalau dia diusap untuk menggantikan basuhan kedua kaki. Artinya wudunya tetap harus secara normal sebagaimana biasa. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Nggak ada lagi pertanyaan, Pak? Kita ajukan ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini manfaat dan Allah SWT beri taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah kita pada bulan haram ini untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.